Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi manusia pertama yang bisa terbang di langit? Dulu, terbang hanyalah mimpi, sebuah khayalan yang dianggap mustahil. Tapi, sejarah membuktikan manusia tidak pernah berhenti bermimpi. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu menatap burung dengan rasa kagum. Mereka melihat sayap yang mengepak bebas di langit biru, lalu bertanya-tanya, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Bangsa Mesir kuno menggambarkan para dewa dengan sayap, dan di mitologi Yunani ada kisah Ikarus dan Daedalus, dua manusia yang mencoba terbang dengan sayap buatan dari bulu dan lilin. Tapi karena terlalu dekat dengan matahari, sayap itu meleleh dan Ikarus jatuh ke laut. Sebuah kisah tragis. Tapi di baliknya ada pesan besar. Manusia selalu ingin menaklukkan langit. Ratusan tahun berlalu, hingga di abad ke-15 muncul seorang jenius bernama Leonardo da Vinci. Ia menggambar ratusan rancangan mesin terbang, dari sayap mekanik hingga helikopter primitif. Gambarnya begitu rinci, seolah ia benar-benar percaya bahwa manusia bisa meniru cara burung terbang. Walau tak satu pun ciptaannya benar-benar lepas landas, Leonardo telah menyalakan api pengetahuan yang kelak menjadi dasar ilmu penerbangan modern. Memasuki abad ke-19, impian itu mulai berubah menjadi eksperimen nyata. Banyak ilmuwan mulai mencoba memahami bagaimana udara bekerja di sekitar sayap. Salah satu yang paling berpengaruh adalah George Cayley, seorang insinyur asal Inggris yang menemukan konsep sayap tetap dan ekor pengendali. Dialah yang pertama kali menyadari bahwa untuk bisa terbang, manusia harus meniru prinsip aerodinamika, bukan sekadar mengepakkan sayap seperti burung. Lalu, datanglah Otto Lilienthal dari Jerman. Ia dikenal sebagai manusia layang. Ratusan kali ia mencoba, ratusan kali pula ia jatuh, tapi ia tak menyerah. Hingga suatu hari, di tahun 1896, saat sedang melakukan percobaan, sayap pesawatnya patah. Otto jatuh dan meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, ia sempat berkata, pengorbanan harus dibuat. Kalimat sederhana itu menjadi warisan abadi bagi dunia penerbangan. Beberapa tahun setelah kematian Lilienthal di Amerika Serikat, ada dua bersaudara yang namanya kini dikenal di seluruh dunia, Orville dan Wilbur Wright. Mereka bukan ilmuwan, bukan juga orang kaya, hanya dua saudara pemilik toko sepeda kecil di kota Dayton, Ohio. Tapi mereka punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Mereka membaca setiap buku, setiap laporan tentang penerbangan, dan menemukan bahwa sebagian besar data aerodinamika yang digunakan para ilmuwan sebelumnya ternyata salah. Mereka pun membuat alat sederhana, sebuah terowongan angin kecil untuk menguji bentuk sayap miniatur. Hari demi hari, mereka melakukan eksperimen, mencatat, dan menghitung ulang setiap hasilnya. Mereka mempelajari cara udara mengalir, bentuk sayap yang ideal, hingga menemukan sistem kendali 3 sumbu yang memungkinkan pesawat bisa stabil di udara. Sebuah inovasi sederhana, tapi revolusioner. Dan akhirnya, pada pagi hari tanggal 17 Desember 1903 di pantai Kitty Hawk, North Carolina, sejarah tercipta. Angin berhembus kencang di antara pasir putih. Orville Wright naik ke pesawat kecil buatan mereka yang mereka beri nama Flyer. Mesinnya hanya 12 tenaga kuda, terbuat dari kayu dan kain. Tapi disitulah keajaiban terjadi. Ketika mesin mulai berputar, roda meluncur di rel pendek, dan tiba-tiba pesawat itu terangkat. Selama 12 detik, ia melayang sejauh 36 meter di udara. Mungkin terdengar sepele, tapi 12 detik itu mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sebuah mesin berhasil membawa manusia terbang dengan kekuatan sendiri. Dunia pun tak lagi sama. Dalam waktu singkat, kemajuan penerbangan berkembang pesat.
Hanya 10 tahun setelah penerbangan pertama Wright bersaudara, pesawat mulai digunakan untuk perang, pengiriman surat, dan penjelajahan antar benua. Apa yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi kenyataan. Dan hari ini, kita bisa duduk di kursi empuk di dalam kabin pesawat, melayang di ketinggian 10.000 meter, menatap awan dari jendela, dan mungkin, tanpa sadar, kita sedang menikmati hasil dari perjuangan ratusan tahun lamanya. Dari mimpi kuno tentang burung, hingga sketsa Leonardo da Vinci. Dari percobaan tragis Otto Lilienthal, hingga keberanian dua bersaudara sederhana yang menolak menyerah. Semua itu adalah bagian dari satu perjalanan panjang menuju langit. Jadi, lain kali kalian naik pesawat dan melihat keluar jendela, ingatlah, di balik setiap kepakan sayap logam itu, ada kisah tentang mimpi, keberanian, dan keyakinan manusia bahwa langit bukan batas, melainkan awal dari kemungkinan tanpa akhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap kemajuan besar selalu dimulai dari satu hal sederhana, keberanian untuk bermimpi.